Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih di channel Cak Dul. Sekarang kita lagi nongkrong-nongkrong nih. Jadi di tempat tongkrongan angkringan 90-an. Ya gitulah kalau tempat tongkrongan kan, angkringan, pinggir jalan, berisik, banyak kereta. Berisik lah, ngasih kredit nih kan. Ini Pak Polisi ini harus ditegas nih, ditindak nih kendaraan-kendaraan yang sangat meresahkan dan buat polusi suara nih, ya kan, Ji? Iya, makanya tuh. Tapi di sini enak juga. Enak ya. Remang. Iya. Jadi ya di samping aku nih Zid nih. Jadi ini teman aku dari tadi lah. Dari tadi kami nongkrong di sini. Jadi kami mau bahas ini. Mau bahas masalah tentang pendidikan masa pandemi ini. Jadi gini, Jid. Pas Nadiem Makarim itu mengatakan ya kan, kuliah online itu sekarang dibakukan di masa pandemi kan, nggak boleh ada sekolah langsung. Nah tentu karena kita belum pernah nyaman nggak gitu gila ya. Kuliah ini sekolah apanya? Kuliah online. Sekolah online. Oh, ya. Sekolah online kan, kuliah online. Sekolah online. Jadi kalau Jid kan temanku ini Jidni ini dia guru apa kok? Guru SD, guru SMP juga bang. Jadi beda sekolah. Jangan promo gitu lah kau, macam sales saya. Saya mengajar di dua sekolah. Dua sekolah. Ya, jadi kan kalau misalnya yang di SD sama yang di SMP paling tidak ada berbeda lah masalahnya bang. Oh, berbeda. Iya, tergantung dengan usianya. Oh, pikir tergantung salary-nya bayar. Bisa aja bang dulu ini. Entah kau kurang kan, karena pandemi ini kan mahal semua. Nah, jadi aku mau nanya samamu. Persoalan yang pertama kau hadapi ketika daring ini apa? Nah, begitu pemerintah itu mengumumkan bahwasanya kita harus daring, maka persoalan yang pertama kali dihadapi guru adalah mampu tidak guru mengajarkan materi melalui daring ini. Gini. Kira-kira apa yang harus digunakan? Tentu kita mau pakai aplikasi apa, ini kan banyak banget aplikasi. Ya. Kemudian kita memilih lah dari sekolah ini mau pilih aplikasi Zoom, dikarenakan mungkin aplikasinya lebih enak gitu dan bisa share screen. Lebih mudah lah. Lebih mudah. Nah, ternyata setelah kami melakukan Zoom di beberapa minggu, terutama 2 minggu awal, itu banyak sekali anak-anak yang mengalami kesulitan. Nah, yang pertama itu ternyata kurang stabilnya internet di rumah masing-masing anak. Kemudian yang kan Medan. Iya bang, tapi tetap kurang stabil. Kan nggak semua anak rumahnya itu pakai wifi. Iya. Ada yang pakai hotspot ya kan dari HP mamanya. Abang ada juga yang numpuk tangga pun ada bang. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah siswanya ini memang benar-benar mau belajar gitu. Jadi berusaha lah dia ya kan mencari wifi, kemudian membeli paket, lalu menyiapkan segala macam bukunya. Nah, setelah itu ternyata masih ada lagi bang masalah-masalah yang timbul dari pendampingan. Oh gitu. Iya, ketika anak daring sendirian, kalau tidak ada pendampingan mereka kebingungan tentang suatu pelajaran kan. Kalau mengaplikasikannya siswa itu gimana? Nah, siswanya mereka tinggal mengaplikasikannya gampang ya, karena kan udah di-downloadkan sama mamanya ya kan. Iya. Tinggal dia masuk aja melalui link yang sudah diberikan guru. Oke. Masalahnya ini adalah ketika guru menjelaskan dan anak kan bertanya, pasti otomatis kita gurunya pun jelaskan ulang. Tapi kalau anaknya masih tidak mengerti juga, berarti kan dia harus menanyakan kepada pendampingnya. Bisa jadi neneknya atau mamanya atau keluarganya lah ya. di rumah. Nah, tapi kalau tidak ada yang mendampingi, itu sulitnya. Jadi setiap anak itu butuh pendamping pada saat masa pandemi ini bang. Jadi nggak desa aja butuh pendamping ya? Tidak, anak pun butuh pendamping. Enggak, nikah aja butuh pendamping ya?
anak-anak butuh pendamping. Anak SMP aja masih butuh pendamping, apalagi anak SD. Gitu Ini bukan Bang. nikah. Bukan Bang. Jangan sensitif dah sampai situ. Iya, Gitu, tergantung umur ini. Oh, jadi pendamping. Itu kan masalah di tadi guru dan siswanya. Iya. Kan tapi kan dalam pelaksanaannya gitu kan. Apa problem? Misalnya problem itu siswanya ketika online ya online aja. Kalau di Zoom itu kan bisa dimatikan layarnya kan, Iya, ganti foto bener. atau apa. Nah, itu Nah, gimana? Masalah yang pertama, siswa ini kan banyak juga yang usil ya kan Bang. Diganti-ganti lah namanya ya kan. Apa nama-nama yang paling lucu apa? Misal Adrian ganteng, Raffi ganteng banget dah. Ditengok ya kawan kan nggak mau Iya. kalah ya. Jadi nanti kawannya buat lagi nama yang lebih aneh, Spiderman. Tiba-tiba nanti dia udah buka kamera Bang, udah beda kepalanya udah balik. Kita kayak ngadapin apa ya, ini anaknya memang mau belajar atau mau lucu-lucuan sebenarnya, tapi nggak masalah juga kalau dia mau lucu-lucuan karena kan nggak ketemu temen loh Bang di sekolah. Jadi ketika ketemu di Zoom itu seperti ada rasa kangen tersendiri yang tersalurkan walaupun dengan keanehan-keanehan anak-anak. Gitu. Oh, jadi lucunya ganti nama, Ganti nama. terus kalau misalnya tingkah siswa tuh kan misalnya kalau di sekolah tuh kan ada aja tingkah siswa. Iya, ada aja Kadang tingkah. gendang-gendang, lari-lari, lompat jendela, Nah. kadang lompat dari lantai 1 ke 2 kan. Lantai 2 ke 1. Tingkah pertama. Pertama anak ini nggak bisa duduk diam tenang, nggak bisa. Dari dulu Goyang itu. sana, Ya. goyang sini. Tapi handphonenya dipegang nih Bang. Goyang sana, goyang sini. Gurunya nanya nanti di bawah handphonenya kan. Jadi kita nengok lehernya gitu kan. Kan nggak mungkin gitu. Lucu. Terus ada anak yang baru dibelikan headset sama maknya ya kan. Putus. Enggak Bang, ditaruhnya di kuping. Dia mau ngomong kan, kalau misal di mikrofon dia bernafas aja. Dengar gitu, gurunya mendengar desahan nafasnya anak ini tadi kan. Dia butuh pendamping. Masih kobun kalau kata orang Medan, kobun. Apa kobun? Kobun itu kemaruk. Kemaruk. Iya, Kok kobun tuh bahasa kampung kami itu kebun. kobun kemaruk. Nah, jadi dia tuh kayak bahagia kali di pertama Pamer lah ya. kalinya, iya. Pamer makawannya ya. Bayangkan aja Bang, anak SD pertama kalinya dia bisa megang handphone dalam waktu yang lama loh Bang ya kan, dari pagi sampai siang dalam waktu yang lama. Kemudian dia dibelikan lagi headset, dibelikan lagi paket. Nah, ketakutan kita kan setelah mereka selesai Zoom, kita tidak tahu mereka yang sebenarnya buka apa. Nah, bisa jadi kan konten-konten yang tidak seharusnya mereka akses, kemudian mereka akses sendiri gitu tanpa adanya pendamping. Di sinilah pentingnya ada pendampingan Bang. Oh gitu. Iya, jadi ketika memang anak sudah selesai, bolehlah handphonenya itu diambil dulu, gitu, ditahan dulu. Nangis anaknya. Nah, inilah pentingnya orang tua memberitahu fungsi handphone ini sebenarnya untuk apa diberikan pada dia, gitu Bang. Oke. Jangan dibiarkan, karena banyak kasus karena dibiarkan malah mereka main game. Kan bahagia anak, baru pertama kali main handphone loh, pegang handphone dalam waktu lama. Bahagia semuanya, maruk sekali pun. Semuanya dibuka. Besoknya semuanya diceritakannya lagi sama gurunya. Oh gitu. Iya. Jadi memang di dalam Zoom itu ada sesi curhat. Oh gitu. ada Bang. Jadi kan kita nggak langsung belajar gitu Bang. Enggak. Pagi itu kita dari jam 8 sampai jam 8.30 ngaji dulu. Oh, ngaji. Ngaji dulu, ada ngajinya Bang. Harus tetap berbakti lah kepada Allah ya kan Bang. Tetap mengabdi sama Allah. Kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya curhat, sesi curhat itulah. Bisa curhatnya ke sesama anak, curhat ke guru. Jadi di situ enak Bang, kita membicarakan satu topik, mungkin lebih ke apa makanan kesukaan kamu, alasannya apa gitu. Nah, di situ kan jadi ada pendekatan antara guru dengan siswanya. Siswanya pun jadi tahu dia makanan kesukaan kawannya apa gitu. Oh gitu. Ya, jadi di pagi itu kita istilahnya membangun mood dulu supaya anaknya ini mau belajar. Karena kan pagi itu kan malas rata-rata kan. Iya, ngantuk. Kadang Bang, siswanya ini belum mandi juga kadang. Hah? Belum mandi juga kadang. Kalau kita tengok kan, kayaknya si A ini belum mandi nih. Nggak suruh mandi? Ya kan kelihatan dari wajahnya ya kan. Kusam ya. Ya, paling nanti di Zoom kita chat pribadi lah ya kan supaya teman-teman yang nggak lihat. Kamu udah mandi belum? Nanti dia jawab ketawa-ketawa itu nanti dia. Karena saya liatin kan, belum Miss, dibalas chat saya. Jadi kan kayak
Ya Allah, kenapa lah nggak mandi dulu ya? Gurunya kan juga berusaha supaya terlihat rapi, cantik. Walaupun dari Zoom tetap makeupan juga, lipstikan juga, mandi juga gitu. Jadi apa salahnya anak kenapa nggak gitu juga? Supaya sama-sama fresh. Itulah dia, Bang. Itu jadi Ada lucunya kan? lucunya Lucunya menarik ya. Itulah. Jadi kalau misalnya problemnya. Jadi kan dalam penyampaian materinya kan, itu guru tuh sulit nggak? Karena kan berbeda ya kalau disampaikan di papan tulis sama di via Zoom itu kan sulit. Iya benar Bang. Nah jadi kalau misalnya kami melalui Zoom ini itu kita bisa materinya kita bisa bikin dari PowerPoint Bang. Ya. Kemudian di situ seperti biasa kita menjelaskan. Nah ada soal kita kasih ke anaknya, nanti anaknya kasih feedback seperti itulah Bang. Tapi ada juga materi-materi tertentu yang membuat kita harus memberikan video kepada anak. Nah dari Zoom itu juga lah kita men-share video. Setelah itu dari video itulah kita boleh tanya ke anak, kira-kira apa yang mereka dapatkan dari video itu, paham tidak mereka dengan isi video itu. Kalau memang belum paham, kita tetap mengulangi lagi Bang, kita kasih tahu apa isi videonya. Selain itu ada juga mungkin untuk pelajaran yang lain, gurunya itu bikin video pembelajaran Bang di sekolah. Ada, bisa dikerjakan di sekolah, bisa dikerjakan di rumah. Jadi mereka bikin video pembelajaran terus mereka kasih ke siswanya. Lihat dari Zoom. Iya, lihat dari Zoom. Nah, bisa juga sebelum mereka belajar gurunya udah ngasih videonya dulu kan. Nah, nanti ketika sudah belajar mereka tinggal membahas aja nih. Iya. Karena tadi kan sebelumnya udah ditonton, tinggal bahas aja udah enak. Karena Zoom ini kan maksimalnya apalagi yang gratisan cuma 40 menit Bang. Iya. Jadinya kita emang harus menggunakan 40 menit ini untuk membangun momen-momen lah bersama anak. Udah membangun momen, ngajarin lagi kan Bang. Jadi 40 menit itu kurang. Satu sesi kan 40 menit itu kurang, tapi ya kebijakan dari sekolah seperti itulah, satu sesi aja gitu. Satu sesi aja. Satu aja. mata pelajaran atau seluruh mata pelajaran? Nah, seluruh mata pelajaran ini beda-beda Bang. Kan kebetulan karena Zidni guru math itu beda, lebih banyak dia belajar matematika. Nah, mungkin nanti habis itu belajar bahasa Inggrisnya juga banyak. Yang mungkin dia sekali-sekali aja mungkin kayak sport, ya olahraga. Ya. Baru ada juga belajar agama sekali juga Bang. Jadi misalnya kan 40 menit itu guru-gurunya beda-beda tuh nanti. Oh tidak, dalam 40 menit itu hanya satu guru itu aja, satu subjek aja. Terus subjek itu dilanjutkan lagi Iya, dengan guru yang lain. dilanjutkan lagi. Tapi janganlah langsung dilanjutkan. Kita kasih dulu waktu istirahat 15 sampai 30 menit baru pelajaran selanjutnya. Gitu. Jadi siswa ini tidak merasa stres ya, dipaksa belajar tidak. Masih ada juga waktu istirahatnya. Oh gitu. Jadi kalau satu hari itu sama nggak dengan jadwal sekolah biasa? Oh itu. Tidak sama. Berarti lebih singkat. Iya, lebih singkat. Nah, kalau misalnya satu hari itu guru melakukan paling sedikit 5 kali Zoom. 5 kali Zoom? Iya, karena kan pagi itu ada ngaji ya kan Bang. Kemudian yang Zoom kedua itu tadi yang share bersama teman-teman tadi kan, sesi curhatnya lah. Kemudian pelajaran ini biasanya 4 kali, berarti kan udah 6 kali. Tapi ada juga kadang cuma 3 kali, berarti kan 5 kali. Nah, itulah dia. Paling sedikit 5 kali, paling banyak 6 kali. Itu satu kelas? Satu kelas. Ada berapa kelas? Ada 6 kelas kalau di SD kan. Satu hari SMP, nah 12 berarti 12 kali ya? kalau Bang, satu kelas ya cuman berapa? 6 Satu hari berapa kelas? Nah, satu hari itu kan gurunya ditentukan ya siapa-siapa aja. Pokoknya dalam satu hari itu hanya 6 kali Zoom. Ya kan ada mata pelajaran, rosternya ada. Iya, rosternya ada, kayak biasa sekolah pakai roster juga. Oh, berarti nggak pikir kan kayak roster biasa sama kan? Jadi ganti-gantian gurunya memang kan? Iya, ganti-gantian. Dan itu setiap hari. Iya, kayak kita ngajar biasa di sekolah, Ya, cuman Jumat Sabtu Minggu libur. iya, Sabtu Minggu libur. Jadi sifatnya sama seperti belajar di sekolah, cuman di sini kita kan nggak bisa melihat langsung anak ya kan. Iya. Jadi nggak bisa membangun emosi yang baik lah gitu Bang.
kira-kira metode apa namanya daring ini efektif dalam pendidikan ini atau enggak? Menurut saya kurang efektif. Kurang efektif. Kurang efektif. Nah, kalau dibilang tidak efektif, Kalau tidak persentasenya mungkin ya. berapa? Persentasi keberhasilannya, Bang? Iya, Menurut saya 50% sih. 50%. Iya. Mungkin kalau di sekolah kan kita bisa lebih memaksimalkan. Mungkin 80% ketika dia ikut lagi privat atau bimbel, mungkin dia baru bisa menyerap keseluruhan materi. Karena tidak semua materi itu bisa kita daringkan. Ya. Nah, gitu. Makanya di sini guru punya masalah tersendiri. Karena kan dalam pendidikan itu ada afeksi, Iya. kognisi, psikomotorik. Nah, kalau kognisi oke lah pengetahuan. Tapi kalau sikap gimana? Sikap kita lihat dia buka kamera atau tidak, itu kan termasuk salah satu penilaian ya kan. Kemudian ketika guru menjelaskan, dia fokus tidak atau dia ke sana ke sini atau makan atau dia minum. Nah, kalau misalnya emang dia mau minum, izin dulu lah sama gurunya ya kan. Mau misalnya ke toilet, izin dulu, kan nggak masalah gitu bang. Namanya anak udah kebelet ya kan, Miss saya mau ke toilet dulu, oke silahkan. Atau dimatikan ya kan layar tuh udah berak aja. Iya gitu kan. Terus nggak balik-balik, takutnya kan gitu. Udah cuma 40 menit nggak balik-balik. Nah jadi perlu juga adanya enak sama enak nih guru sama siswanya. Oh, gitu. Jadi gurunya itu tidak usah mengekang kali dan siswanya ini harus kita buat nyaman belajar. Bayangkan aja kalau abang lah tiap hari zoom terus, Bosan lah. nah itu kan bang, kita aja yang orang dewasa bosen apalagi anak-anak. Oke, kalau kuota lah, kuota. Ini sangat sensitif ya kawan-kawan kuota. Nah kalau Iyalah. guru, Ah, kalau pribadi saya bang 30 sampai 50 GB per hari. sebulan. Kamu gimana? Kok nggak pakai unlimited? Nggak ada. Paket sekarang mana ada yang unlimited? Oh nggak ada. Nggak ada. Soalnya aku YouTube-nya jangan limited. Karena mungkin nonton YouTube aja kita. Oh gitu. Berarti sebulan itu menghabiskan 100.000 lebih lah ya. Iya lebih lah bang. Tergantung providernya. Jadi ini lebih dalam lagi peran sekolah gimana? Peran sekolah terhadap guru nih kan? Karena guru nih langsung garda terdepan ujung tombak untuk bagaimana menyelamatkan generasi kita ini kan, generasi Indonesia ini agar istilahnya melawan kebodohan lah ya. Iya. Untuk kedepannya gimana? Nah ini apa peran sekolah, pemerintah khususnya terhadap guru? Kalau misalnya peran sekolah, pertama kali kita mendengar diumumkannya kita harus daring, sekolah langsung berpikir bagaimana caranya anak belajar. Nah, dari situ sekolah langsung mengambil keputusan untuk membuat pelatihan kepada guru-gurunya ini. Ya. Nah, pelatihan-pelatihan inilah yang kemudian membekali guru-gurunya. Jadi pelatihannya itu tidak sebatas mengajar melalui Zoom atau Webex atau mungkin Google Meet. Tidak hanya itu aja bang, tapi juga membuat tesnya, ujiannya menggunakan apa-apa saja. Iya. Kan bisa pakai Quizizz, bisa pakai Google Form, bisa pakai Peer Deck. Banyak website bisa kita buat gitu untuk membuat mereka ujiannya itu nyaman. Bahkan ada juga bang, dia tipenya kayak kita ngisi tapi anak itu kayak main game gitu. Oh, Setelah gitu. setelah udah diisi mereka bisa ngelihat peringkatnya. Nah peringkatnya oh salah 3, peringkat 3 aku dari kelasku ternyata. Bisa juga. Bisa, ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Itu dibeli, difasilitasi sekolah atau memang guru sendiri yang download apa? Di download aja bang karena gratis. Oh, gratis. Gratis. Jadi sekolah nggak perlu beli lah. Nah, untuk kawan-kawan gratis. Gratis. Jadi untuk guru-guru marilah kita tuh sama-sama mengupgrade diri ya kan, jangan hanya satu metode aja, cobalah semua metode karena kita tidak tahu gaya belajar anak ini kan beda-beda kan. Beda, ada yang nungging, ada yang tengkurap, Bukan. guling-guling, salto-salto. Kan ada yang tipenya visual ya kan, bisanya dengan melihat. Nggak, kalau abang dulu gitu, guling-guling Auditory. dulu. Ada yang kinestetik, harus itu berarti abang kinestetik, guling-guling. Iya, karena kalau nggak gitu nangis. Ya kayak mana bang, mesti di zoom guling-guling, gurunya nggak fokus juga kan. Pukul mama, Pak belajar kok. Guling-guling kok nan kesakitan. Baru belajar. Enak ya mamanya bisa dampingin ya. Desep itu tinggalnya nyuci deh.
Itulah teman-teman. Jadi di sini tantangan untuk guru ini bagaimana guru bisa mengupgrade dirinya semaksimal mungkin supaya anak ini nyaman belajar dan efektif bang pembelajarannya. Efektif. Kalau misalnya cara-cara yang dilakukan guru ini sudah dengan banyak cara, otomatis dia tahu mana cara yang berhasil, mana cara yang gagal kan bang. Persentasenya dia akan lebih tahu. Dan anak yang pintar pada saat sekolah offline belum tentu pada saat online dia juga aktif ya bang. Anak warnet, anak warnet jago nih. Ada yang benar-benar kayak dia nggak semangat gitu pas online, padahal waktu offline nih dia jago. paling jago. Coba dia langsung maju ke depan. Siapa bisa maju ke depan langsung? Tapi pas online anak warnet lemas lah, ditutup lah videonya. Nggak menarik lah menurut dia. Iya, jadi kan lama-kelamaan yang pintar ini kan bisa tertinggal dari yang memang rajin atau yang nurut, ya kan bang? Gitu. Nah jadi di sinilah pentingnya kita melihat tipe-tipe gaya belajar anak supaya mereka itu nyaman untuk ikut daring bang. Ikut daring ya. Jadi peran sekolah membiayai kuota itu ada? Peran sekolah membiayai kuota. Nah kalau misalnya gurunya daringnya itu di sekolah, nah pakai fasilitas sekolah. Kalau misalnya di rumah, nah ini balik ke sekolahnya. Mana tahu ada sekolah yang nambahin salary ya kan, nambahin gaji untuk beli paket mungkin. Tergantung sekolah berarti. Tergantung sekolah bang, itu kebijakan internal sekolah. Oh enggak dari pemerintah menginstruksikan? Tidak bang, kebijakan internal sekolahnya. Gimana guru yang gaji 40.000 dia? Sulit diungkapkan dengan kata-kata ya bang. Karena kan kalau di Medan ini rata-rata kan daring semua. Kalaupun ada yang pakai shift, nah kan saya dengar ada beberapa sekolah ini bang yang pakai shift. Jadi anak-anaknya datang ke sekolah, tapi kan mereka cuma ngambil soal aja nih kan. Gurunya kan nggak ngajarin gitu. Jadi di situ tetap ada kurangnya juga. Mereka belajarnya dari mana? Kalau cuma ngambil kertas, di kertas ada materinya, ada soalnya, kan nggak semua anak daya nalarnya itu tinggi ya kan, langsung nangkap dia sama soal itu. Nah jadi di situ pasti dia pulang akan nanya lagi ke orang tuanya, mungkin kakaknya, atau dia cari lagi guru private. Makanya di sini yang enak, yang panen itu guru privat bang. Iyalah, banyak kali lah ya. Banyak iya bang. Misalnya ada 40 siswanya, 40 itu bisa di private rata-rata. Tapi syukurnya enaknya jadi guru ini, walaupun di kala pandemi seperti ini bang, gajinya tetap tidak dipotong. Nggak dipotong pajak? Tidak dipotong. Tapi uang sekolah dipotong. Uang sekolah dipotong? Iyalah untuk meringankan orang tua ya kan. Tapi gaji gurunya alhamdulillahnya tidak dipotong. Jadi persoalan juga misalnya siswa yang kurang mampu keluarganya, pasti sulit. Handphone pasti misalnya punya bapaknya ya, bapaknya kerja, kan sulit. Nah, di sini lah bang, peran guru harus bisa fleksibel sebenarnya waktunya bang. Kita sebagai guru kita paham bahwasanya anak ini harus belajar. Jadi mau tidak mau guru menyisihkan waktunya lah supaya si anak ini mampu belajar. Makanya kadang kalau saya pribadi sendiri, kadang habis maghrib kita video call ya kan. Bisa juga nanti di hari weekend bang, Sabtu atau Minggu yang harusnya kan tidak ada pelajaran. Tapi ya apa boleh buat kita lakukan saja. Yang penting semua anak mendapatkan pendidikan yang sama, rata gitu kan. Kan dia bayar uang sekolah juga. Jadi kenapa dia harus tidak mendapatkan perlakuan yang sama? Jadi guru ini kan harus adil. Nggak boleh. Nggak boleh banyak berat waktunya sebelah. Ya nggak boleh bang. Semua harus mendapatkan pendidikan yang sama. Tapi ada nggak misalnya orang tua cerita sama guru, Bu, saya nggak tahan lah dengan begini. Iya. Atau ibu aja ke rumah gitu ngajar, itu ada? Ada memang, tapi dari kebijakan sekolah itu tidak memperkenankan bang guru ke rumah. Nah mungkin ada beberapa sekolah yang saya tahu di Medan ini mereka juga gitu ya ke sekolah. Jadi kalau misalnya anaknya di kelas ada 30, mereka menugaskan gitu satu hari gurunya harus bisa datangin 6 anak. Nah otomatis berarti kalau 5 hari bisa terkejar lah ya kan. Tapi kan sama aja, dia datang ke rumah, dia bawalah soal misalnya 5 pelajaran dia bawa ya kan.
dia juga menerangkan bang, setahu saya mereka juga menerangkan 30 menit menerangkan. Kemudian ketika nanti dia datang lagi, soal yang semalam dikasihnya harus sudah siap. Nah, pertanyaannya apakah itu efektif? Bagaimana cara anak menyelesaikan 5 soal ini tadi, soal latihan tadi dalam waktu seminggu sampai gurunya datang lagi itu siap? Kalau memang ada kakaknya yang bisa membantu, ada orang tuanya yang bisa membantu, oke lah ya kan. Iya. Tapi kalau tidak ada, kan jadi masalah baru lagi gitu. Jadi benar-benar kayak si malakama juga ya di gurunya. Maju kena, undur Udah kena. kena, iya benar. Tapi saya tetap apresiasi bang sama semua semangat guru-guru ini, betul-betul. Ya harus apresiasi lah. Iya. Kalau nggak ada dia, Kalau gimana? nggak ada guru, masa iya anaknya selama masa pandemi di rumah aja? Iya udah setengah tahun kan. Itulah bang. Makanya kita bingung juga ketika nanti anak masuk sekolah, gampang nggak dia nih untuk mendapatkan materi lagi gitu. Takutnya lupa semua. Iya. Jadi gurunya mulai dari awal lagi gitu. Tahunya Mobile Legend, PUBG ya kan. Terus ini satu, aduh lupa aku. Apa? Ada nggak siswa itu ngomong ini, Miss, kita sekolah lagi napa gitu? Oh banyak bang, banyak. Jadi rata-rata siswa ini udah mulai jenuh di rumah. Walaupun mereka bahagia kan, pertama kali megang handphone, lagi maruk-maruknya megang handphone, terus bisa nonton TV seenak hati, tapi tetap aja mereka tetap merindukan masa-masa mereka itu di sekolah. Kan ketemu sama teman. Kalau umurnya sama kan pasti beda kan bang yang diceritakan gitu. Iya. Nggak senyaman mereka Cerita sama orang tua. cerita sama orang tua, cerita sama guru pasti tergantung. Ada anak yang gampang menceritakan, ada yang dia sangat tertutup. Tapi kalau sama kawan, ngalir aja gitu bang. Nah, jadi dia butuh teman. Anak-anak kita ini butuh teman sebenarnya. Makanya mungkin orang tua bisa juga lah kalau weekend ya kan, bolehlah main-main. Tapi ya jangan jauh-jauh kan, disuruh di rumah aja mungkin sama anak tetangga atau sama siapa. Jangan terlalu dikekang kali di rumahnya. Di rumah aja. Iyalah. Sampai dia nggak berteman. Atau saudaranya suruh main-main ke rumah. Ya tapi gimana kan pandemi kan nggak boleh juga kan. Iya. Keluar Ya, di jangan jauh. area rumah kan. Kalau kita di kampung nggak ada cerita ya kan, ambil sepeda lari gitu ya. Iya. Sepeda ya kan bang. Lagi musim, aduh. Nah jadi itu bang, anak-anak itu sangat menginginkan untuk kembali ke sekolah. Nah di sini peran guru untuk menjelaskan sebenarnya apa ini yang terjadi. Anak-anak mana lah tahu bang corona ini. Kenapa nggak hilang-hilang Miss? Kenapa lama kali Miss disuruh belajar di rumahnya? Mau nggak mau kita menjelaskan. Kita juga melakukan sosialisasi bang, cuci tangan, sosialisasi pakai masker, seperti itulah bang. Tapi kan sebenarnya kan anak-anak itu juga dibawa juga ke mall kan, sama orang tuanya. Dibawa juga belanja, dibawa juga kemana-mana. Artinya efektif nggak nih apa sekolah di istilahnya diberhentikan sementara. Tapi aktivitasnya anak-anak itu juga ya di ruang lingkup masyarakat juga bersosial juga kan, bertetangga. Kalau emaknya misalnya mau ke mall dibawa anaknya. Ya itu bang, berarti kan kembali ke orang tuanya. Ada orang tua yang dia benar-benar paham kondisi objektif COVID-19 itu begini. Nah jadi dia memang sangat protektif ini menjaga anak kan. Jadi tidak ada mereka membawa anak ke sana kemari, itu tidak ada. Tapi ada juga orang tua yang melihat anaknya mungkin ini lagi udah nggak enak ya, udah jenuh, keluarlah dulu mana gitu kan. Tapi saya yakin orang tua pasti memilih tempat-tempat yang sunyi juga memang, nggak rame-rame kali juga. Mungkin Misalnya ke mall 1, 2, 3 lah. Idul Adha kemarin itu macet itu di Brastagi. Oh. Kalau nggak buat, siapa yang buatnya kalau nggak apa orang wisata? Iya benar ya, nggak mungkin orang Brastagi semua di situ ya kan. Apa itu nggak jalan di situ buat macet kan gitu. Nah. Artinya kan ada ini kan keluhan-keluhan di media sosial kan. Kenapa sekolah nggak buka sedangkan mall buka, pasar buka, semua buka. Tapi kenapa sekolah enggak? Karena sekolah ini apalagi anak-anak mungkin bisa jadi klaster yang sangat apa ya, sangat Rentan ya, rentan. Kalau misalnya anak ini nggak bisa kita suruh untuk jaga jarak. Jumpa kawannya tos, nanti jumpa kawannya dirangkul. Apalagi kalau anak cowok kan. Kalau anak cewek jumpa kawannya langsung lah kan. Kita mau main boneka sama
lendot-lendotan. Iya, lendot-lendotan. Nanti mewarnai sama-sama. Nah, jadi kan tidak mungkin guru itu langsung membatasi bagaimana mereka bersosialisasi. Tidak boleh dekat-dekat. Tidak mungkin seperti itu. Susah ya. Agak sulit. Iya. Ya benar. Jadi klaster yang paling berat itu orang yang paling rentan kena itu COVID itu kan anak-anak dan orang lansia kan. Dan ada masalah yang paling riskan, Bang. Kalau suatu sekolah sudah terindikasi siswanya itu terkena COVID, nah bencana terbesar adalah sekolahnya ditutup. Kalau sekolahnya ditutup, nah yang rugi ini siapa? Kan banyak. Yayasannya, kalau sekolahnya, guru-gurunya pengangguran jadinya. Dan siswanya kan. Siswanya lagi, ya siswanya mungkin pindah sekolah ya kan. Tapi kalau guru-gurunya, kepala sekolah dan semua pihak yang ada di sekolah itu kan otomatis mereka mencari pekerjaan baru lagi. Sebetulnya kan nggak efektif kebijakan itu. Kenapa? Iya, tidak efektif. Ibaratnya kan tangan yang luka, tangannya diputus, bukan lukanya diobati. Iya, benar. Kan itu persoalan. Atau kadang tangannya luka, seluruh tubuhnya Ya dimatikan. iya nanti. Dan mati. Jadi makanya ini sangat merugikan memang COVID-19 ini. Iyalah. Makanya kita harus sama-sama berikhtiar lah. Supaya abang. Ikhtiar supaya kita tetap bahagia menjalani masa-masa ini, Bang. Bang Pan, mana? Haus. Lagi tadi. Astaga. Jadi Kira bohongan lo. Nah guys, ada suara. Namanya Bang Elvan. ini owner yang punya. Owner angkringan 90-an. Jadi teman-teman silahkan datang karena makanannya itu murah, enak, dan cozy tempatnya. Jangan lupa ya datang ya. Skuy. Skuy. Ownernya ramah. Gua sejoli ini di kamera cocok juga ternyata ya. Udah. Kamu adalah bukti. Bising kali itu kebaca. Diam Bang. Oke, pesannya apa? Untuk masyarakat, guru, pemerintah agar persoalan yang ada selama pandemi ini ya dapat kita selesai bersama-sama. Oke, pesannya adalah untuk semuanya kita jangan menganggap bahwa COVID-19 ini bukanlah hal yang serius. Kita harus melihat bagaimana cara kita menghadapi suasana pada saat COVID ini. Dan jangan sampai putus asa, jangan menyerah. Harus tetap berikhtiar, berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Dan juga jangan sampai teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan berkumpul yang terlalu ramai. Ini ramai nggak nih? Ya ini Nggak ramai. jalanan dong. Nah, jadi kalau misalnya terlalu banyak kita mengalami kerisauan, nah yang jadinya kita tidak mendapatkan manfaat di bidang manapun. Karena terlalu risau mau ngapa-ngapain kebingungan. Tapi gimana? Ini tadi rame orang nongkrong. Itulah, udah besar katanya bisa jaga diri. Masa pula nasihati orang pun gitu ya? Sorry ya teman-teman. Enggak, itu lucu-lucuan aja. Kami safety di sini. Ya. Kami pakai masker, cuman agar orang bisa ya kenal kita, ya kan ngobrol-ngobrol kita kan pakai jarak juga. Iya, benar. Dari dulu kita emang udah berjarak, Bang. Iya. Kalau dekat nanti katanya bayi kembar siam. Apalagi dengan masa depan. Iya. Oke, jadi udah sampai di ujung ya kan. Oke. Sampai di sini dulu diskusi kita mengenai COVID ini lah ya. Kebetulan ini teman saya ini fokus kepada pendidikan. Dia guru, praktisi guru matematika. Ini the best nih. Jadi nanti kita tunggu konten-konten berikutnya yang menarik, yang pantas lah untuk kita bicarakan. Oke, sampai jumpa.